Pertamanya takut, takut merasa karena nikah sangat besar gitu ya, terus dia ada kekhawatiran gitu untuk berani memerankan nikah Ardila. And action. Kalau dari aku sendiri sebentar ya. Sebelum akhirnya ke Joy ya. Ya oke, sebentar. Joy tapi udah masuk di kandidat itu di awal ya. Ada Joy, ada si itu. Ada 5. Ada 5, 6. Yang ke-6 akhirnya aku coret duluan karena menurut aku kayak terlalu beda gitu menurut aku. Dan kayak nggak tahu dari sisi manapun kurang mirip menurut aku. Akhirnya ada 5 yang kita ngobrol, kita diskusi, kita panggil screen test, itu ada 5 orang. Kalau yang takut ada beberapa, cuman tidak menolak, tapi mereka, aduh aku takut mas, kalau misal terpilih dia takut gitu. Tapi waktu itu aku belum decide akan pakai dia atau tidak. Udah ketakutan duluan. Ada satu yang emang tidak mau karena takut. Ada artis juga, dia aduh nggak berani gitu, karena ini kayak nikah Ardila terlalu besar namanya, dia takut dibayang-bayangi, dan dia takut kayak tersalah atau apa gitu, jadi dia duluan blok gitu. Oke, pertama pertimbangannya kita kan kalau kita sempat wawancara waktu itu ya mas ya. Nah kita ada beberapa kandidat, beberapa nominasi, orang-orang yang direkomendasikan sama teman-teman juga. Itu semuanya kita datengin untuk casting, kita ngobrol, kita diskusi panjang gitu ya. Tapi ada satu hal yang selama aku diskusi yang tidak aku dapat adalah aura gitu. Kalau kemiripan, kecocokan, gerak-gerik segala macam itu bisa dipelajarin gitu ya. Kemiripan bisa dibantu lewat make up atau apapun. Tapi aura itu tidak serta-merta ada, tidak serta-merta tercipta begitu aja. Tapi aura itu adalah bawaan gitu. Nah, saat aku ketemu sama Zoe Abbas, pertama kali aku ketemu dia datang hanya menggunakan kacamata, tidak make up. Aku merasakan aura yang kuat dan aku yakin banget bahwa ini mampu untuk jadi Nike gitu. Pertamanya takut merasa karena Nike sangat besar gitu ya, terus dia ada kekhawatiran gitu untuk berani memerankan nikah Ardila. Terus aku bilang sama dia, aku ngobrol panjang lebar gitu, diskusi bahwa kita di sini berusaha untuk bisa menghadirkan sosok Nike gitu melalui point of view kita gitu. Dan kamu di sini bukan menggantikan nikah Ardila, tapi menjadi representasi tokoh nikah Ardila, sehingga seharusnya tidak ada yang ditakutkan. Yang penting dedikasi kamu terhadap peran itu tinggi, terus kemauan kamu untuk belajar itu tinggi. The rest itu bukan urusan kita. Yang paling penting adalah kita udah berjuang dan mau berusaha untuk memberikan yang terbaik pada skripnya itu. Ya, aku sendiri sama tim meyakinkannya adalah aku bilang sama Joy Abbas, siapapun yang memerankan nikah Ardila tidak akan pernah bisa membuat fansnya puas, karena setiap fans punya point of view, punya idolanya masing-masing. Nah, di sini kita berusaha untuk menghadirkan nikah Ardila berdasarkan dari point of view kita, dan kita berusaha mewujudkan karakter Nike dengan lugu dan jujur berdasarkan skrip yang sudah kita buat. Jadi menurut aku pribadi, apapun yang Zoe lakukan, mau nantinya bagus atau maupun nantinya jelek, pasti pro kontra akan ada. Jadi menurut aku, yuk kita sama-sama pegangan tangan, gandengan untuk do the best untuk nikah Ardila series gitu. Jangankan Zoe Abbas, aku aja takut sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya boleh diulang gitu ya, awal aku ditunjuk untuk ngedirect sutradarain nikah Ardila series, aku juga takut. Aku mikir, aduh nggak yang lain aja ya, aku yang lain dulu aja. Cuman kesini-sininya aku pikir sayang gitu, kisah legenda ini belum pernah ada yang memvisualkan gitu.
Dan aku pikir aku harus ambil kesempatan ini. Ya, dan ini jadi tantangan buat aku. Aku itu sudah komunikasi ya, tim ya, sudah komunikasi sama Zoe itu dari tahun lalu. Baru ketemu itu let's say anggap 2 bulan lalu baru ketemu. Terus dia pertamanya mau, lalu dia takut, terus ada keraguan, terus kita bilang ketemu dulu, kita ngobrol segala macam. Abis selesai ngobrol mungkin sekitar 2-3 hari, terus dia bilang oke. Dia berani, nggak lama. Dia bilang oke, yang penting kita sama-sama ya. Dan dia orangnya menurut aku sangat mau belajar sekali. Oke. Kalau berbicara tentang kemiripan, ini kan sebetulan di kantor aku banyak banget yang fans sama Nika Ardila ya. Nah, editor aku pun, editor teasernya itu pun bilang dia saat ngedit itu merinding gitu. Banyak part-part sisi pas ngadep kiri, pas lihat ke depan, beberapa part di teaser itu yang menurut editor aku tuh sangat banget mirip dengan Nika Ardila gitu. Nah, bahkan kebetulan kan aku juga mengundang Mas Rizal Mantovani untuk hadir ya. Nah, Mas Rizal Mantovani aku tunjukin cuplikannya waktu itu karena teasernya belum jadi. Aku tunjukin cuplikannya, dia langsung merinding. Dia bilang, wow, ini tuh auranya Nika Ardila. Aku percaya sama orang-orang yang pernah ketemu Nika yang ngomong begitu daripada orang yang belum pernah ketemu Nika gitu. Aku udah bilang sama Zoe, abis ini kita akan kita ketemu keluarga, kita akan nonton semua film-film Nika Ardila supaya kamu bisa dekat sama karakter Nika, tahu bagaimana dia berbicara, bagaimana cara dia menyanyi. Nah, itu treatment yang akan aku kasih ke dia. Dan pastinya dia harus banyak ngobrol sama Sandy, sama Kak Fitri, sama Alan, sama sahabat-sahabat Nika yang lain. Dan pastinya harus ketemu Mami. Karena Zoe lagi harus berangkat ke Mesir, jadi mungkin after dari Mesir kita akan melakukan rentetan kegiatan itu. Lebih dekat ya sama ya. Nika ya. Dan kebetulan kita punya banyak video testimoni dari teman-teman dekatnya almarhum Nika Ardila yang nanti kita akan post itu. Alhamdulillah sejauh ini mereka merasa seperti aku dapat menghadirkan sosok Nika itu. Kamu sibuk sampai nggak ada waktu buat kita. And action. Oke, udah dapet nih, keren nih.